Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Farhan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang energi, emosi, intuisi, ide, dan peluang usaha. A. Energi, emosi, dan intuisi. Yang pertama, emosi. Kita dengan predikat manusia modern telah terbutakan oleh uang dan keuntungan pribadi serta hal lain yang bersifat materi. Kita telah terkuasai untuk mendapatkan benda materi terbaik bagi tujuan hidup kita. Berusaha mendapatkan gaya hidup enak, hedonisme, dan ingin dihargai orang lain, ini semua bukanlah masalah kita. Kita secara tidak sadar menipu, saling menganiaya, saling memanipulasi, saling memainkan kekuasaan, mencari, dan bahkan membunuh seolah-olah semua yang kita kerjakan itu benar. Ipo Santoso 2011 menyatakan bahwa naluri, insting, atau intuisi itu berawal dari 4 titik, yaitu naluri yang pertama natural, merupakan bawaan lahir dari diri seseorang. Yang kedua rasional, ketika kita mendalami suatu bidang terus menerus, maka kita akan sangat tajam dan cepat untuk bidang tersebut. Yang ketiga emosional, ketika hubungan Anda sangat erat dengan seseorang, maka intuisi Anda terhadap orang tersebut akan sangat tajam. Spiritual, ketika Anda mendekatkan diri terus-menerus dengan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Dia akan membisikkan Anda tentang sesuatu atau seseorang. Bisa jadi itu tentang masa sekarang, bisa jadi itu tentang masa mendatang. Kedua, intuisi. Manusia selaku makhluk yang istimewa dengan kelainan-kelainannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, memiliki kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan tertentu. Bukan hanya berbeda dengan orang lainnya, tapi juga antara manusia itu sendiri mempunyai perbedaan, baik fisik maupun mental. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain terutama terletak pada akal budinya, dan dapat tertawa, mempunyai bahasa dan kebudayaan, memiliki kekuasaan untuk menundukkan binatang, bertanggung jawab, dan berilmu pengetahuan. Baiklah, nama saya Rendy Setia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Ide dan peluang usaha. Dunia terus berputar tanpa henti siang dan malam. Demikianlah pula kehidupan manusia itu berputar setiap waktu, sebagaimana perputaran bumi. Seseorang diwajibkan untuk memiliki kemampuan, yaitu 1. Melakukan penilaian terhadap beberapa kelemahan dan kekuatan pada diri sendiri. Yang kedua, melakukan pendekatan terhadap orang lain. Untuk memastikan persepsi kita benar, perlu diperhatikan 2 aspek sebagai berikut. Yang pertama, eksternal. Diperlukan informasi yang lengkap dan akurat, yang jika bisa berbasis pada data-data statistik terbaru. Kedua, internal. Pola pemikirannya terbuka. Positif, pengambilan keputusan yang sistematis, kesadaran untuk tidak reaktif atau tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau kesimpulan tanpa mengorbankan kecepatan, respon, atau akselerasi pengambilan keputusan. Kemudian sahabat Esja 2013 melanjutkan bahwa ide akan menjadi peluang dengan cara: pertama, ide dapat digeneralisasikan sebagai internal melalui perubahan cara atau metode yang lebih baik di dalam memuaskan pelanggan. Kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. Dan yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan atau cara melakukan pekerjaan. Untuk memudahkan keberhasilan, John Afifi menganjurkan kita untuk melakukan 3 hal berikut, yaitu mengubah pikiran, kedua, mengubah lingkungan, ketiga, mengubah tindakan. Saya Nova Reza akan melanjutkan materi berikutnya. 1. Faktor-faktor lingkungan internal. Faktor-faktor lingkungan internal perusahaan merupakan faktor-faktor yang relatif dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan dapat ditetapkan langsung oleh manajemen, sekalipun keputusan yang dibuat manajemen tersebut. Ada faktor-faktor lingkungan internal perusahaan meliputi: A. Organisasi dan manajemen, dan B. Fungsi-fungsi teknik perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal dari semua faktor yang ada di luar organisasi. Perusahaan yang memiliki sangkut paut relevansi dengan kegiatan perusahaan. Menurut Salim Siagian dan Aspani 1995, antisipasi terhadap ancaman ada dua macam, yaitu pertama, perusahaan mampu mengatasi ancaman tersebut, dan yang kedua, perusahaan terdesak oleh ancaman luar. Ada dua strategi dalam mengantisipasi ancaman, yakni pertama, memperkuat diri dari berdiri sebagai pesaing, dan yang kedua, strategi kemitraan. Selanjutnya, memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan. Ada beberapa faktor-faktor dimaksudkan antara lain. Pertama, mengenal karakter pribadi. Yang kedua, melakukan penentuan jenis usaha dengan cermat. Yang ketiga, kuasai aspek teknis dalam membuka proyek yang akan ditangani. Dan yang ketiga, faktor lingkungan eksternal langsung. Faktor eksternal langsung terdiri dari kelompok-kelompok dan perorangan dalam masyarakat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan dari lingkungan luar perusahaan. Menurut Salim Siagian dan Asfahani 1995, faktor-faktor lingkungan eksternal langsung tersebut masing-masing akan dibahas lebih lanjut berikut ini. A. Pemasok atau pembekal. B. Fasilitator. C. Pelanggan, pembeli, dan pemakai. D. Pesaing. E. Organisasi masyarakat lainnya. Dan yang terakhir F. Faktor eksternal tidak langsung. Materi dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.